Zaman dahulu di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama tiada. Sehari-hari, Jaka Tarub dan Mbok Rondo bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari dan cantik jelita dari kayangan. Ternyata cuma mimpi. Tapi mimpi tadi indah sekali dan terbayang jelas di ingatanku. Aku sampai tidak bisa tidur lagi. Aku keluar sajalah. Wah, bintang-bintang itu indah sekali. Saat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Di mana Jaka Tarub ya? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Oh, itu dia. Pagi-pagi sudah melamun. Apa yang dia pikirkan ya? Apa dia ingin segera menikah? Teman-teman sebayanya pun sudah pada berumah tangga. Kasihan anakku. Aku harus mencarikan jodoh yang baik untuknya. Siang hari, ketika Mbok Rondo sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Ranu dan Pak Hartono menghampirinya. Mbak Rondo, dari mana saja? Dari sungai, Pak. Ngomong-ngomong, mengapa sampai saat ini anakmu belum menikah juga? Entahlah. Ada apa kamu nanyakan itu, Pak Ranu? Aku berencana untuk menjodohkannya dengan anakku yang bernama Laraswati. Hah? Mendengar niat Pak Ranu yang baru saja diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbak Rondo tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari kalau Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Aku setuju, Pak. Tapi sebaiknya kita tanyakan pada anak kita masing-masing. Ya baik, saya pikir apa yang dikatakan Mbak Rondo benar. Sebaiknya kita tanyakan dulu pada anak kita masing-masing. Jika Jaka Tarub tidak menyetujuinya, aku berniat untuk menjodohkannya dengan anakku juga. Aku akan memikirkannya, tapi keputusan ada pada Jaka Tarub. Hari berganti hari, Mbak Rondo belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan Mbak Rondo lupa akan niatnya semula. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperoleh dari mendiang ayahnya. Pagi itu, Jaka Tarub telah siap berburu ke hutan. Mbak, Ada apa, Nak? aku pergi berburu dulu ya. Baiklah, hati-hati ya, Nak. Iya, Mbak. Semoga Jaka Tarub
dapat menjangan untuk kami makan beberapa hari ke depan. Tak lama kemudian di tengah hutan, Jakataruk berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya senang, namun sayang, begitu Jakataruk sedang berjalan pulang membawa hasil buruannya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerangnya dan membawa menjangan itu pergi. Jakataruk tertunduk lemas. Sial. Sudah dapat hewan buruan, malah dimangsa hewan buas. Lah, Kakak taruh. Ada apa? Ajar. Tidak apa-apa, Pak. Hanya saja nasib saya sial kayaknya hari ini. Baiklah, saya mau lanjut perjalanan. Kamu sebaiknya pulang saja. Oh iya, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Ketika Jakataruk memasuki desanya, Jakataruk tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari Kenapa orang kejauhan. itu jalannya tergesa-gesa ya? Ada apa ya? Jakataruk mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju rumahnya. Ada apa ini? Dari mana saja kau? Cepatlah masuk ke dalam. Mata Jakataruk pun langsung tertuju pada sosok tubuh yang terbujur kaku. Beberapa detik kemudian, Jakataruk menyadari bahwa sosok tersebut adalah ibunya yang meninggal. Ia pun tak sanggup menahan tangisnya. Sepeninggal ibunya, Jakataruk hanya mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jakataruk dapat melupakan kesedihannya. Di suatu pagi, Jakataruk bersiap-siap untuk berangkat berburu. Ia berjalan santai menuju hutan Wanawasa. Sembari menunggu buruannya, tak terasa hari sudah siang. Sudah dari tadi aku berburu, tapi tidak ada satupun hewan buruan yang aku dapat. Gimana ya? Mana haus lagi? Aku coba cari air dulu ah. Sepertinya di sana ada danau. Tapi kok aneh ya? Aku seperti mendengar suara gadis-gadis. Aku ke sana aja lah. Dengan hati-hati, Jakataruk pun bergegas menuju tumpukan selendang tersebut. Jakataruk pun mengambil selendang tersebut. Setelah selesai mengambil, Jakataruk pun bergegas kembali menuju ke semak-semak. Ayo kita pulang, hari sudah mulai sore. Ya benar, sebaiknya kita pulang sebelum matahari terbenam. Iya, nanti Bunda Ratu marah. Ayo kita pulang. Ya. Gimana tadi aku masih ada? Terus siapa yang ambil selendangku? Gimana kalau letakkan selendang lomba di sini sama seperti punya kalian? Ayo kita cari dulu sebelum matahari terbenam. Kamu yakin? Kamu yakin meletakkan selendang di sini? Ya yakin. Ayo kita cari dulu. Karena Nawang Wulan tidak menemukan bajunya, saudari-saudarinya pun ikut mencarinya. Namun hasilnya nihil. Percuma saja mereka mencari. Tanpa mereka ketahui, selendang Nawang Wulan pun sudah dibawa pulang oleh Jakataruk. Ada.
ada apa-apa. Ia pasrah, temannya meninggalkan dirinya. Mungkin sudah takdirku untuk menjadi penghuni bumi. Gimana lagi coba? Masa aku harus berendam di danau ini seterusnya? Barang siapa yang dapat memberiku baju, akan kujadikan saudara bila ia perempuan, dan akan kujadikan suami bila ia laki-laki. Jaka Tarub yang sedari tadi mendengar perkataan Nawang Wulan, ia sangat senang. Akhirnya mimpinya menjadi kenyataan. Nawang Wulan, Siapa kau? aku Jaka Tarub. Ini kan yang kau butuhkan. Terima kasih Jaka Tarub. Karena kau telah memberiku baju, maka aku bersedia untuk menerimamu menjadi suamiku. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa pernikahan Jaka Tarub dan Nawang Wulan sudah dikaruniai seorang anak. Walau dimasak setiap hari, tapi mengapa ya padi di lumbung itu tidak kunjung berkurang? Justru makin lama padi itu makin meninggi. Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci di sungai. Mas, jaga Nawangsi dulu ya. Aku pergi mencuci. Dan tutup kukusan nasi yang sedang dimasak. Jangan dibuka ya. Ketika sedang asyik bermain bersama anaknya, Nawangsi, ia teringat akan nasi yang dimasak istrinya. Tadi sedang memasak nasi. Nawangsi, sebentar ya, Bapak ke dapur dulu. Hah? Hanya setangkai padi? Nawang Wulan hanya masak setangkai padi? Apa maksudnya ya? Wulan, kau sudah pulang? Kenapa kau melanggar pesanku? Maksudnya? Hilanglah sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Mulai sekarang, aku harus menumbuk padi untuk memasak nasi. Oleh karena itu, kau harus menyiapkan mesum untukku. Maafkan aku, Wulan. Aku menyesal tidak menghiraukan perkataanmu. Sejak kejadian itu, mulailah persediaan padi semakin lama semakin menipis. Bahkan padi tersebut hanyalah tersisa di dasar lumbung. Hah? Ini kan selendangku. Kenapa bisa ada di sini? Wah, ini pasti perbuatan Jaka Tarub. Jadi, selama ini yang mencuri selendangku adalah Jaka Tarub. Sama sekali aku tidak menyangka Jaka Tarub telah menipuku. Ah, aku ingin segera kembali ke kayangan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Wulan? 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 Di mana Nawang Wulan dan Nawangsi ya? Kok tidak ada di rumah? Sedangkan hari sudah menjelang malam. Aku harus cari mereka. Tiba-tiba, Jaka Tarub yang sedang berada di halaman rumah melihat sesuatu yang melayang ke arahnya. Jaka Tarub terpana. Beberapa saat kemudian, ia pun mengenali. Ternyata Wulan, kau dari mana saja? Kau memakai selendang itu? Kenapa kau tega melakukan ini? Maafkan aku, Nawang Wulan. Betapapun salahmu padaku, Nawangsi tetaplah anakku. Jika dia rindu padaku, bakarlah sebuah batang padi, maka aku akan turun menemuinya. Dengan satu syarat, kau harus tidak bersamanya ketika aku menemuinya.
Iya Nawangwulan, akan aku turuti segala perkataanmu. Tiada hal lain yang bisa dilakukan Jakataru. Ia hanya bisa membesarkan anaknya dengan baik, sesuai dengan pesan Nawangwulan. Jakataru menyatakan kesanggupannya bahwa dia tidak akan menemui Nawangwulan lagi. Nawangwulan pergi meninggalkan Jakataru dan Nawangsih